Kalian habis rakit PC dan ternyata RAM-nya speed gak sesuai di spesifikasi. Nah, mungkin kalian belum melakukan hal ini. Halo teman-teman semua, aku Tes Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi, kalau kalian membeli sebuah RAM, pastinya ingin kecepatannya sekencang mungkin. Setelah sudah dirakit dan dicek di speknya, ternyata RAM-nya nggak berjalan sesuai dengan spesifikasinya. Eits, tenang-tenang, jangan dikomplain dulu, jangan marah-marah. Mungkin kalian belum melakukan hal ini. Sebenarnya pabrikan merek RAM itu sudah memproduksi dengan speed yang sudah disesuaikan. Ya, ada banyak speed di DDR4 3200, 3600, DDR5 ada di 5600 sampai 6000 MHz bahkan lebih. Agar performa PC kalian bisa lebih maksimal coy. Tetapi performa tersebut harus disetting terlebih dahulu dan di-on-kan, dinyalakan biar kalian bisa mengakses performa itu. Caranya adalah dengan menyalakan XMP ataupun Expo. Bang, XMP sama Expo itu apa? Jadi XMP atau Expo itu adalah overclocking profile yang diberikan oleh pabrikan RAM agar performanya bisa lebih naik lagi untuk PC kalian. Tapi apa nggak bahaya itu overclock? Tenang aja coy. Ini RAM-nya sudah melalui certified, makanya itu ada XMP ataupun Expo. Dimana RAM itu sudah dites berulang-ulang sampai menghasilkan sweet spot dengan kecepatan yang sudah ditentukan sesuai dari spesifikasi RAM-nya ya. Contoh XMP dan Expo itu ada di DDR5 misalnya di 6000 MHz. Kalian harus menyalakan Expo atau XMP. Atau DDR4 nih sampai 3600 MHz itu harus dinyalain dari XMP. Kayak gitulah. Bahkan ketika kalian sudah menyalakan XMP atau Expo dan mendapatkan blue screen ataupun ya nggak lancar untuk main game, itu kalian bisa klaim garansi coy. Itu pasti aman. Bedanya XMP dengan Expo adalah XMP itu dari Intel dan Expo itu dari AMD. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan platformnya ya. Dan banyak RAM sekarang itu sudah support keduanya, XMP dan Expo. Jadi aman aja coy. Di sini aku mau ngecek nih gimana performa ketika DDR5 RAM-nya itu gak dinyalain Expo atau XMP-nya versus kalau dinyalain Expo dan XMP-nya. Di sini aku mau ngetes RAM dari KingBank SharpBlade DDR5 32GB kit. Nah, ini sudah support XMP dan Expo dimana kecepatannya di 6000 mega transfer per second. Udah oke banget nih untuk RAM DDR5, cukup kencang dan support lah untuk Intel dan AMD. Aman aja. Yang tentunya 32GB udah enak banget ya untuk zaman sekarang, sudah menjadi untuk profesional lah ya. Kalau kalian masih asing, KingBank ini adalah merek dari produsen memori seperti RAM dan SSD yang sudah cukup senior nih di bidang tersebut. Jadi nggak perlu ragu lagi sih kalau mau ambil RAM seperti ini. Ya, KingBank maksudnya. Untuk desainnya sih cakep banget, minimalis, futuristis dengan ada embel-embel RGB-nya yang kalian bisa atur coy di banyak platform motherboard. Jadi aman banget. Untuk desainnya cakep ya teman-teman. Ini warnanya abu-abu, nggak full hitam gitu, jadi ada aksen putih-putihnya. Manis sih menurutku. Ada harga ada rupa bre. Untuk performanya ini cakep banget dan untuk speednya di 6000 MHz dengan timing yang cukup ketat ya, CL36. Mari kita tes gak sih? Kita akan membedakan RAM kalau dinyalain Expo-nya atau dimatiin ya. Jadi kayak ketahuan nih performanya gimana. Apakah ada perbedaan atau malah sama aja. Tapi sebelumnya aku ajari dulu gimana caranya nyalain XMP dan Expo pada sebuah RAM dan habis kalian rakit PC. Langsung aja let's go. Nyalakan komputer kalian, spam delete atau F2 pada keyboard hingga masuk ke BIOS motherboard. Di sini aku menggunakan motherboard dari Asus. Cari menu XMP atau Expo atau DOCP, tergantung dari motherboard kalian. Kalau di sini motherboardku gampang banget, langsung ada di depan menu utama. Pilih profil yang tersedia,
klik F10 untuk save atau bisa ke menu exit dan save change dan pencet yes atau OK. Udah gitu doang, gampang banget kan nyalain XMP atau Expo atau DOCP itu ya, gampang banget pokoknya untuk mengakses performa maksimal dari RAM kalian. Kalau nggak dinyalain untuk Expo-nya ini, khususnya di King Bang Sharp Blade ini, itu hanya jalan di 4800 MHz. Ketika dinyalain langsung naik ke 6000 MHz sesuai dengan klaim dari King Bang. Nah, gimana nih untuk performanya ya jika dibandingin dengan off dan on? Langsung aja aku tes ini di PC ku, yaitu menggunakan Ryzen 5 7500F. Pakai IO water cooling biar performanya maksimal, kita bisa tes. Dan ada Asus ProArt X670E Wi-Fi, tentunya King Bang Sharp Blade 32GB, kecepatan 6000 MHz, dan kalau di offin di 4800 MHz. Untuk GPU-nya ini GPU pribadiku dari AMD RX 5600 XT, mereknya Sapphire. Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Performanya apakah jauh? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 ketika off dan XMP nggak dinyalain itu mendapatkan skor di 13.170 poin. Sedangkan jika dinyalakan untuk Expo atau XMP-nya itu di 14.090 poin. Wow, cukup signifikan ya. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat dirender di 2 menit 59 detik. Ini untuk yang XMP off ya, belum dinyalakan. Ketika XMP on, ini bedanya cuma 1 detik aja sih. Nah, ini karena emang ada bantuan dari RX 5600 XT-nya. Haha. Tapi kalau untuk CPU-nya sih pasti akan lebih kenceng yang XMP on. Beralih ke game Valorant 1080p low kompetitif. Ketika XMP off berada di 400-an FPS kecil ya. Ketika dinyalakan XMP on, ini langsung naik cukup drastis di 400-an besar ya, di atas 450 fps, bahkan bisa menyentuh 500 fps. Jadi ada bedanya nih. XMP menang. F1 2022 1080p setting high. Ketika XMP off mendapatkan average di 120-an fps. Ketika XMP on, ini langsung naik drastis di 140-an fps nih. Wow, tinggi banget ya coy. Perbedaannya cukup signifikan. Far Cry 6 1080p dengan setting high. Ketika XMP off mendapatkan average di 93 fps. Ketika XMP on, ini average ada di 93 fps juga sih. Ya kurang lebih sama margin of error aja. Berarti game ini lebih ke GPU. Forza Horizon 5 1080p dengan graphics high. Ketika XMP off mendapatkan average di 111 fps. Ketika XMP on berhasil mendapatkan 114 average fps. Jadi selisih dikit ya. Tapi ya ada perbedaan, XMP on lebih tinggi. Ini dia Black Myth Wukong 1080p FSR 60% tanpa frame gain ya, dan setting high. Ketika XMP off ini berada di 40-an fps ya. Dan XMP on kurang lebih sama. Ya jadi ini emang berat di GPU. Nah, itu dia perbedaan ketika RAM itu dinyalain XMP-nya atau Expo-nya melawan nggak dinyalain. Jadi, apakah wajib untuk menyalakan XMP atau Expo? Ya sebenarnya wajib gak wajib sih. Kalau kalian udah rakit PC, kalau mau gampang nggak usah masuk BIOS, ya udah nyalain, udah pasti jalan. Tapi pastinya jalan di base clock-nya. Kalau misalnya di RAM DDR4 itu di 2133 MB transfer per second, kalau DDR5 itu di 4800 MB transfer per second. Tapi menurutku ini tuh semi wajib ya, dimana RAM itu harus dinyalain XMP-nya. Karena kalian akan mendapatkan performa lebih. Kalian lihat sendiri di Valorant, ada di Forza, dan ada juga di game yang CPU bound. Itu bener-bener
lumayan untuk kenaikan performanya, dan kenaikannya juga lebih konsisten untuk average-nya. Jadi menurutku ya nyalain aja coy. Sayang banget kalian sudah beli RAM mahal-mahal, terus speednya sudah disesuaikan, udah di reset bertahun-tahun ya, dan gak dinyalain. Aduh sayang banget sih. Jadi nyalain XMP atau Expo kalian. Caranya gampang banget kan, ya tinggal ikutin aja coy. Ya menurutku kayak gitu aja sih. Dan kalian kalau misalnya mau beli RAM ini gak usah ragu lagi, merek Kingbank ini udah cakep banget coy. Kalau kalian lihat, linknya ada di deskripsi. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung Channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Cakep ya? Wih, mantap.